Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kita masih membahas soal bagaimana dinamika perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel, saudara. Masih bersama saya dengan pakar dari Timur Tengah, pengamat Timur Tengah, ada Bung Faisal Assegaf. Bung Faisal, ini kan kalau tadi kita lihat ya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla atau JK yang sekaligus juga jadi Ketua PMI Palang Merah Indonesia bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, dan ini bukan pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Kalau kita lihat PMI ini adalah organisasi kemanusiaan yang netral, jadi bisa bertemu dengan siapapun termasuk juga Dubes Iran untuk Indonesia. Nah, salah satu mandatnya adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik bersenjata. Anda sepakat dengan ini ya, berarti Bung Faisal? Ya, sepakat, tapi memang sangat disayangkan kita terlambat sebagai sebuah negara. Kita bersahabat dengan Iran karena kita tahu konteks tertinggi dalam hubungan diplomatik dengan sebuah negara adalah kedutaan besar. Ketika sebuah negara membuka kedutaan besar di negara lain, artinya itu menganggap negara itu penting. Tapi kita terlambat, sudah 2 minggu perang, Iran dibombardir oleh Amerika bersama Israel, tapi kita sampai sekarang belum mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Iran. Dan kita kalah duluan dari Vietnam. Vietnam sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Iran. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum juga untuk Palang Merah Indonesia untuk bisa segera memberikan bantuan kemanusiaan setelah Vietnam sudah lebih dulu ya, Bung Faisal ya. Oke, nah kita membahas lagi soal NATO begitu dan juga negara sekutu lainnya terkait dengan Selat Hormuz. Trump meminta bantuan. Nah, kita tahu NATO dan juga negara sekutu menolak untuk memberikan bantuan kepada Amerika Serikat untuk bisa menyelamatkan Selat Hormuz. Apakah ini menunjukkan bahwa kemudian negara-negara Eropa tidak ingin terseret konflik langsung dengan Iran, meskipun Amerika Serikat menganggap kawasan itu vital bagi keamanan energi dunia? Ya, memang benar kalau negara-negara Eropa yang merupakan sekutu Amerika terlibat dalam perang melawan Iran, itu artinya perang akan semakin luas, akan sulit dihentikan, dan efeknya, dampaknya secara global akan signifikan. Kita tahu sekarang saja sudah signifikan. Yang kedua adalah kenapa akhirnya pemimpin Eropa tidak mau terlibat, tidak mau membantu Trump. Karena mereka sadar mereka tidak mau kehilangan muka. Ini yang sedang dialami oleh Trump bersama Netanyahu. Bayangkan dua negara adik kuasa menyerang Iran. Amerika adalah negara adik kuasa dunia dan Israel adalah negara adidaya di Timur Tengah. Mereka sama-sama menyerang negara yang sudah dilemahkan sejak 1979 melalui sanksi ekonomi maupun militer, tapi ternyata mereka tidak mampu menaklukkan rezim yang berkuasa sejak 1979 itu, walaupun sudah bertahun-tahun dikenai sanksi ekonomi dan militer. Saya kira para pemimpin Eropa sudah melihat fakta itu, sudah melihat kenyataan itu sejak tahun lalu. Walaupun Iran dikenai sanksi, diisolasi, tapi ternyata Iran mampu menunjukkan taringnya, mampu melawan Israel pada perang 12 hari Juni tahun lalu. Mungkin kalau tidak Trump turun tangan sebagai penutup perang tahun lalu, mungkin Netanyahu akan gelagapan dan mungkin bisa tumbang di dalam negeri karena tekanan masyarakatnya. Oke, Bung Faisal, ini kan kalau kita lihat ya, jika NATO memang secara tegas sudah mengatakan tidak akan turun langsung dan tidak akan ikut terlibat, tidak hanya NATO tapi juga para sekutu dari Amerika Serikat itu sendiri, negara-negara Eropa, apakah termasuk juga Cina begitu ya, apakah ini berarti Amerika Serikat selanjutnya harus menanggung sendiri dalam tanda kutip beban pengamanan untuk jalur energi global, padahal manfaatnya juga kan kita tahu dirasakan oleh negara-negara Eropa? Tapi jangan dijawab dulu Bung Faisal, jawabannya akan kita dengarkan sesaat lagi. Tetaplah di Breaking News Kompas TV, akan segera kembali.